Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan kelembagaan ekonomi petani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis LKMA, Gabungan Kelompok Tani, Gapoktan Tunas Harapan, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Ajib Rahmat Dwi Murdani, NIREM 0301190074, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Semester 2 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Pertanian Yogyakarta. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA, Gapoktan Tunas Harapan Makmur. LKMA merupakan salah satu bagian dari lembaga ekonomi pertanian. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani ini diarahkan untuk meningkatkan kelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Pengembangan kapasitas ini dilakukan untuk memberikan peluang bagi kelompok tani Gapoktan yang telah melakukan kegiatan usaha produktif, sehingga kelembagaan petaninya dapat berfungsi secara optimal. Jadi kelembagaan petani itu kelembagaan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memiliki usaha kegiatan dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. Kelembagaan ekonomi ini mengarah pada kegiatan agribisnis petani, baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Jadi sasaran dari kelembagaan ekonomi petani itu kelompok petani dan gabungan kelompok petani. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA adalah salah satu unit otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM PUAP dalam bentuk LKM guna memecah masalah atau kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit atau pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM. Jadi PUAP itu pengembangan usaha agribisnis perdesaan yang dilaksanakan melalui penyediaan dana penguatan modal usaha petani sebagai stimulasi melalui koordinasi Gapoktan. Sesuai mekanismenya, program PUAP pada tahun ke-1, dana PUAP ini dimanfaatkan oleh Gapoktan untuk membiayai usaha produktifnya sesuai dengan rencana usaha anggota atau RUA, rencana usaha kelompok atau RUK, dan rencana usaha bersama atau RUB. Kemudian pada tahun kedua, dana usaha modal PUAP digulirkan Gapoktan kepada para anggota tani sebagai pinjaman. Gapoktan penerima BLP PUAP diharapkan dapat menjadi perguliran pemutaran dan sampai pada fase pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis LKMA pada tahun ketiga. Profil Desa Dukuh. Desa Dukuh merupakan satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Mojolaban. Wilayah Desa Dukuh terletak pada ketinggian 0 sampai 153 meter di atas permukaan air laut. Curah hujan rata-rata sebesar 2.800 mm. Suhu udara rata-rata setiap hari berkisar 27,7 derajat Celcius. Golongan berdasarkan Smith Ferguson, iklim Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban termasuk dalam iklim golongan C dan termasuk daerah basah. Hal ini berdasarkan perhitungan bulan basah 6 bulan dan bulan kering 6 bulan. Jenis tanah yang ada di Desa Dukuh adalah jenis tanah aluvial grumusol. Sektor pertanian merupakan sektor dominan yang berada di Desa Dukuh ini. Sektor utama atau komoditas utama yang berada di Desa Dukuh ini yaitu pertanian padi yang menduduki peringkat pertama dari semua sektor pertanian. Kecenderungan petani yang ada di Desa Dukuh ini menanam padi sepanjang tahun atau sepanjang musim.
Meskipun demikian, usaha yang telah dilakukan penyuluh pertanian bersama instansi terkait adalah selalu menyarankan untuk melaksanakan pola tanam padi palawija. Tetapi petani tidak mau melaksanakan anjuran dari penyuluh pertanian tersebut. Dan apabila hal tersebut benar-benar belum bisa terlaksana, maka upaya selanjutnya yang disarankan yaitu dengan dianjurkan untuk gilir varietas dan tanam serempak. Selanjutnya yaitu profil Gapok Tan Tunas Harapan. Gabungan kelompok tani Tunas Harapan ini berdiri pada tahun 2007, disahkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Gabungan kelompok tani Tunas Harapan ini sudah masuk ke kelas kelompok tani madya dengan anggota 3 kelompok tani dan jumlah anggota 398 orang yang mempunyai luas lahan 138 hektar kira-kira. Struktur pengurus Gapok Tan Tunas Harapan yaitu Ketua Sudarian SSI, Sekretaris Gianto, dan Bendahara Dulatif. Selanjutnya yaitu profil Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapok Tan Tunas Harapan. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapok Tan Tunas Harapan ini salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapok Tan Tunas Harapan yang berfungsi sebagai penyedia dana yang dapat membantu petani untuk tetap menjalankan usaha agribisnisnya. Jadi LKMA akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit dan pembiayaan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM. Selanjutnya yaitu potensi dan masalah dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapok Tan Tunas Mandiri. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis sebagai lembaga ekonomi di perdesaan yang sangat dibutuhkan keberadaannya karena mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan lembaga keuangan mikro agribisnis tersebut diantaranya pertama yaitu partisipatif. Petani berperan aktif dalam mengelola keuangan, mengelola dan mengembangkan usaha produktif, membangun networking dengan pihak lainnya, pemerintah, swasta, dan antar petani, sekaligus LKMA secara profesional mampu mengambil keputusan secara mandiri. Yang kedua, lembaga keuangan mikro agribisnis secara profesional mampu mengatasi kesulitan petani dalam mengakses permodalan di pedesaan. Keuntungan ketiga, LKMA bersifat dinamis, di mana selalu terdapat ruang untuk menampung aspirasi, memenuhi keinginan dan kebutuhan petani. Keunggulan berikutnya yang dimiliki lembaga keuangan mikro agribisnis yaitu sebagai sarana pendidikan bisnis bagi masyarakat petani di perdesaan, khususnya bagi penerima bantuan. Jadi banyak sekali keunggulan atau potensi yang ada di lembaga keuangan mikro agribisnis ini. Jadi lembaga keuangan mikro agribisnis ini sebagai salah satu dukungan pembangunan ekonomi pedesaan juga. Keberadaannya sangat penting. Potensi lembaga keuangan mikro agribisnis ini kesempatannya untuk mampu dikembangkan mencapai ke arah yang lebih baik ini sangat besar. Adanya pengembangan LKMA ini akan berdampak pada berbagai aspek seperti aspek sosial, aspek ekonomi bagi masyarakat desa Ndukuh akan semakin baik dan juga masalah permodalan bagi petani, pedagang maupun pelaku usaha pertanian akan mampu diatasi dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu masalah yang ada di lembaga keuangan mikro agribisnis di Gapok Tan Tunas Harapan. Ada beberapa faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis Gapok Tan Tunas Harapan. Jadi hal ini disimpulkan berdasarkan penelitian atau observasi dan wawancara dengan BPTP dan gabungan kelompok tani Tunas Harapan sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat disintesis bahwa faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya LKMA ini ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Dari faktor internal
yaitu mencakup beberapa aspek, antara lain pengurus belum mencapai realisasi penyaluran dana, penggalangan dana belum berjalan dengan baik, penguasaan sistem pembukuan masih lemah sekali. Ditambah pula pencairan dana ke petani yang dilakukan oleh Gapoktan Tunas Harapan terlambat. Pengurus Gapoktan Tunas Harapan masih kurang memahami cara pembuatan laporan dan pengisian belangko, yang meskipun hal ini telah diberikan bimbingan oleh penyuluh pertanian. Faktor internal yang lain juga yang menghambat, yakni ketua kelompok tani tidak membagikan dana seluruhnya ke anggota karena takut anggotanya tidak mau membayarkan. Bahkan ada pengurus Gapoktan yang beranggapan jika lembaga keuangan mikro ini terbentuk, maka peran dari Gapoktan sendiri akan hilang. Di samping itu, kurangnya keterampilan dan keahlian dalam hal pembukuan yang sesuai dengan standar keuangan resmi. Jadi beberapa masalah dari internal Gapoktan ini yang sangat menghambat tumbuh dan berkembangnya LKM Gapoktan Tunas Harapan ini. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Dilihat dari sisi lain, yaitu faktor eksternal yang dihadapi meliputi berbagai aspek, diantaranya terdapat pemahaman yang salah terhadap BLM PUAP. Sebagai contoh yaitu kecenderungan masyarakat atau petani saat ini yang menganggap apapun bentuk bantuan adalah gratis, tidak perlu dikembalikan seperti halnya BLT. Jadi kita harus bisa merubah mindset petani atau Gapoktan kita atau Poktan kita bahwasanya tidak semua bantuan yang diberikan itu gratis atau tidak dikembalikan. Jadi tidak semuanya sama halnya dengan BLT. Lagi pula terdapat penjadwalan ulang rencana usaha anggota RUA dalam penggunaan dana oleh petani dan masalah jarak yang jauh diikuti oleh sarana transportasi yang kurang memadai sehingga pembinaan penyediaan mitra tani PMT menjadi terkendala. Jadi beberapa kendala dari faktor eksternal ini juga menghambat dari tumbuh kembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis di gabungan kelompok tani Tunas Harapan. Dari berbagai potensi dan masalah ini dapat kita kembangkan strategi pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis Tunas Mandiri, yaitu yang pertama pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis pada Gapoktan PUAP merupakan langkah strategi untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro. Pemberdayaan Gapoktan PUAP yang ditumbuh kembangkan menjadi LKMA dimaksud untuk dapat mengelola akses aset dana PUAP dan dana keswadayaan yang dapat dikumpulkan oleh Gapoktan dalam rangka memberikan bentuk pelayanan keuangan mikro sesuai dengan yang dibutuhkan keluarga miskin dan pengusaha mikro pertanian di perdesaan. Jadi, lembaga keuangan mikro agribisnis di Gapoktan Tunas Harapan ini adalah Gapoktan yang mendapatkan dana PUAP. Nah, Gapoktan ini dikembangkan menjadi lembaga keuangan mikro agribisnis dengan tujuan seperti tersebut yang sudah dijelaskan. Dengan demikian, dapat kita rumuskan bahwa strategi pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis di gabungan kelompok tani Tunas Harapan ke depan perlu diarahkan pada model pengembangan yang lebih efektif dan strategis dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke pemerintah tingkat desa, bank, dan lembaga swadaya masyarakat, utamanya yang terkait dengan penguatan modal. Di samping itu, kita perlu menjalin hubungan kemitraan dengan pihak perusahaan asuransi sebagai pemberian jaminan usaha tani pada saat gagal panen. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kegiatan usaha tani ini ada kalanya, ada waktunya mengalami gagal panen. Jadi kita harus mempunyai kemitraan dengan perusahaan asuransi yang dapat memberikan jaminan tersebut. Dan pihak off-taker yang berfungsi sebagai pemberi jaminan pemasaran hasil produksi dan dalam peningkatan daya beli masyarakat. Strategi pengembangan LKMA yang pertama yaitu mempercepat waktu pengajuan usulan penerimaan program dari tahun sebelum pelaksanaan atau memperpendek proses seleksi calon penerima bantuan
sehingga pencairan bantuan dapat dilaksanakan lebih cepat sesuai dengan masa tanam petani. Selanjutnya, melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan melalui kunjungan dan laporan dari lapangan, mengevaluasi pelaporan penyaluran dana secara berkala. Jadi tujuan utama dari LKM ini yaitu mensederhanakan atau memudahkan petani dalam mencari pinjaman untuk meneruskan usaha taninya atau mengembangkan usaha taninya. Nah, dari LKMA ini kita dapat memperoleh kemudahan, yaitu tidak rumitnya birokrasi seperti halnya kita meminjam di LKM yang bank. Kemudian memberikan pembinaan dan meluruskan paradigma petani dan anggota serta pengurus gabungan kelompok tani tentang dana puap. Dana puap ini bukanlah BLT, meningkatkan peran penyuluh lapangan dan PMT dalam pengelolaan dana, realisasi dana, pelaporan keuangan, serta pendampingan teknologi. Yang tidak kalah penting adalah mengedepankan penguatan kelembagaan kelompok tani melalui beragam kegiatan bersama dengan seluruh rangkaian baik apresiasi LKMA maupun apresiasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan puap dan peningkatan keterampilan di bidang teknologi yang berkaitan dengan usaha produktif di lokasi puap. Selanjutnya strategi yaitu pemerintah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan sebagai dukungan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lembaga LKMA. Nah, ini pemerintah harus memfasilitasi pelatihan-pelatihan supaya pengelola LKMA ini dapat meningkat kualitasnya sehingga pengelolaan dan pengembangan dapat dijalankan dengan mudah. Strategi pengembangan selanjutnya yaitu pengembangan LKMA ke depan harus berorientasi pada kebutuhan pasar dan daya saing penjualan di dalam dan di luar negeri. Nah, kegiatan ini difokuskan dengan memberikan berbagai macam fasilitas agar LKMA dapat melakukan inovasi dan risk development atau program-program yang mendorong kerjasama antar usaha besar dan LKMA atau perguruan tinggi dan LKMA untuk peralihan teknologi. Dengan demikian, LKMA akan berkembang sebagai sumber inovasi, industri pendukung, vendor, dan sumber pertumbuhan usaha besar lewat subcontracting dan pendorong peningkatan daya saing. Nah, dari strategi ini yang sangat penting dan harus ditonjolkan dan harus segera ditumbuh kembangkan, yaitu berorientasi pada kebutuhan pasar saat ini. Jadi tidak hanya memenuhi apa yang diinginkan, tapi apa yang dibutuhkan juga kita harus penuhi. Intinya ke depan lembaga keuangan mikro agribisnis ini harus berkembang sebagai sumber inovasi, industri pendukung, vendor, dan sumber pertumbuhan usaha lainnya yang kita harus bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait. Puap yang dikelola secara mandiri oleh LKM Gapoktan akan memberikan kesempatan kepada petani dalam beberapa hal, yaitu pembelian input usaha, pembelian alat sintan, bahkan pada pembelian alat yang berkategori mahal. Pembelian alat yang berkategori mahal ini dapat dilakukan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Gapoktan. Jadi dengan pengembangan LKM mandiri ini, kesempatan lainnya akan tumbuh untuk menjadikan kemandirian di ekonomi perdesaan. Dana BLP PUAS sebagai dana stimulan dapat bergulir dan berkembang dan berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat di petani di pedesaan. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan tersebut yaitu kelembagaan otonomi petani yang ada di Desa Dukuh ini salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Gabungan Kelompok Tani Tunas Harapan. Keberadaan lembaga keuangan mikro agribisnis ini sangat dibutuhkan di lingkungan masyarakat perdesaan karena mampu memfasilitasi pembiayaan pertanian, usaha tani. LKMA merupakan salah satu pilihan alternatif penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis dan memiliki peran strategis
sebagai penghubung dalam aktivitas perekonomian bagi masyarakat petani. Pengembangan LKMA ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan lembaga keuangan mikro agribisnis di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, dan meningkatkan sumber daya manusia di samping memberikan dukungan yang diperlukan dalam pengembangan LKMA berupa fasilitas, sarana prasarana, khususnya dalam pembentukan LKMA yang berbadan koperasi. Pengembangan LKMA ke depan perlu menggabungkan keunggulan lokal atau lingkungan internal dan peluang pasar global yang disinergikan dengan era otonomi, daerah, dan pasar bebas. Perlu berpikir dalam skala global dan bertindak lokal, thinking globally and act locally, dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis, serta harus berorientasi pada kebijakan pasar dan peningkatan daya saing. Untuk menumbuh kembangkan kelembagaan ekonomi petani yang ada di Desa Ndukuh ini sebagai salah satu pendukung dalam mensejahterakan ekonomi petani, ini diperlukan sinergisitas dari berbagai pihak pendukung seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke tingkat desa, dan peran PPL, petani, dan semua instrumen masyarakat yang mendukung dalam pengembangan LKMA ini sangat diperlukan untuk bersinergi dalam membangun dan mensejahterakan ekonomi masyarakat desa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.